Bab 2841. Pertukaran kekayaan yang pamer. Setelah keributan kecil, semua orang melanjutkan tur ke kuil Tao. Li Dongying menyembunyikan emosinya dengan baik, tidak memperlihatkan ketidaksenangan di hatinya. Setelah mengunjungi berbagai tempat wisata, rombongan tiba di Aula Taiching di kuil Fengen. Di dalam, dewa setempat, dewa dan Cui Ziyuan, disembah. Ini sangat berbeda dengan berhala yang disembah di Istana Sangqing. Setibanya di Aula Taiching, Li Dongying memberikan penjelasan rinci tentang situasi di pihak mereka, berbicara dengan penuh percaya diri. Karena mereka adalah tamu, Zhang Yufu bersikap santai dan tidak mengekspos mereka. Alasan utamanya adalah Li Dongying telah memberikan batu giok merah tua yang diukir dengan tangan senilai sedikitnya puluhan ribu. Setelah bertahun-tahun berkembang, pengaruh Taoisme di kalangan masyarakat semakin memudar, tidak seperti Buddhisme yang telah menjangkau banyak keluarga. Meskipun kita berada di wilayah yang berbeda, kita harus berkontribusi pada pengembangan dan warisan Taoisme. Guru Tao Li benar, kami juga sedang berusaha keras dalam hal ini, jawab Zhang Yufu sambil tersenyum. Seberapa serius perhatian yang diberikan terhadap Taoisme di negeri Yan? Situasinya jauh lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Dupa tidak hanya dibakar dengan lebih baik, tetapi juga ada alokasi tahunan tetap sebesar 300.000 untuk pemeliharaan bangunan Istana Sangqing. Saya sudah cukup puas dengan situasi saat ini. Sepertinya situasi di kedua sisi serupa, kata Li Dongying sambil menyeringai. Baru-baru ini, Departemen Kebudayaan terkait telah mengeluarkan arahan penting, bersiap untuk menginvestasikan 50 miliar untuk memperluas kuil Fengen, menjadikannya kuil Tao terbesar di dunia dan semakin memperluas pengaruh Taoisme secara global. Saat itu tiba, kita semua akan mendapatkan manfaatnya. Zhang Yongfu, betapapun cerdiknya dia, menyadari kesombongan dalam kata-kata Li Dongying. Yang lain juga tampak tidak senang, pertukaran yang dijanjikan berubah menjadi pamer, yang tidak benar. Kebetulan sekali, kami juga berencana memperluas Istana Sangqing, kata Zhang Yufu sambil tersenyum. Meski tidak pandai menyombongkan diri seperti Lin Yi atau He Yuan, keterampilannya masih lumayan, dan tentu saja, dia tidak akan ketinggalan pada saat ini. Li Dongying tersenyum, tampaknya menyadari bualan Zhang Yufu. Anggaran perluasan sudah disetujui, dan pembangunan akan dimulai tepat setelah festival 100 spesies berakhir. Li Dongying menegakkan tubuhnya, menatap Zhang Yongfu, dan berkata, saya ingin tahu kapan Istana Sangqing akan mulai diperluas, sehingga kita bisa berkunjung dan belajar. Dengan baik. Zhang Yongfu sejenak kehilangan kata-kata, merenungkan bagaimana cara membanggakan diri dengan sempurna dan indah tanpa meninggalkan jejak. Tetapi saat itu, Lin Yi angkat bicara. Uang kami juga sudah ada di sini, kami sedang memilih lokasi. Kalau bukan karena pertukaran ini, pembangunan pasti sudah dimulai sekarang. Zhang Yufu melirik Lin Yi dan mengangguk puas. Kalau bicara soal membanggakan diri, saudaranya lah yang benar-benar unggul. Uangnya sudah ditransfer. Li Dongying bertanya sambil menyeringai. Saya belum pernah mendengar berita tentang ini sebelumnya. Tempatmu terpencil, komunikasinya buruk, jadi wajar kalau kamu tidak mendengar kabarnya. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan ponselnya. Kalau tidak percaya, lihat saja, 1,5 miliar telah ditransfer ke rekening saya, setara dengan lebih dari 250 miliar di pihak Anda. Anda perlu meningkatkan investasi Anda untuk membangun kuil Tao terbesar di dunia. Semua orang tercengang, bergegas untuk memverifikasi dengan Lin Yi. Yang mengejutkan mereka, teleponnya memang menunjukkan jumlah sebesar itu. Li Dongying tidak meragukan uang itu, dia sangat terkejut. Menurut pandangannya, jika seseorang benar-benar punya uang sebanyak itu, mereka tidak akan menjadi pendeta Tao. Jadi uang itu pasti dialokasikan oleh pemerintah. Dan anggaran di pihaknya bahkan tidak mendekati anggaran mereka. Pengungkapan ini membuat semua orang di Istana Sangqing tercengang. Mereka tahu Lin Yi kaya tetapi tidak tahu kalau dia sekaya itu. Zhang Yongfu mencibir dalam hati. Rupanya hanya dia yang membual sementara yang lain menyatakan fakta. Baiklah, ini. Li Dongying sangat malu, merasa malu karena gagal membanggakan diri. Itu sungguh merupakan berkat yang besar. Oh, tidak ada apa-apa, kata Zhang Yufu. Saat ini, baru 10% dana anggaran yang sudah ada, 90% belum ditransfer. Lin Yi. Kebanggaan ini tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kecuali He Yuan, tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan kekuatan seperti itu. Li Dongying benar-benar tercengang. Lebih dari 250 miliar hanya 10% dari pembayaran di muka. Seberapa kayakah Anda? Zhou Jing yang berada di dekatnya tercengang. Pertukaran budaya yang dijanjikan berubah menjadi kompetisi pamer kekayaan. Wah, itu cukup mengesankan. Li Dongying tersenyum canggung namun sopan, sebenarnya, ukuran tidaklah penting, selama kamu memiliki hati yang taat dan murni, itulah kontribusi terbesar bagi warisan. Guru Tao Li benar, jadi saya berencana menyisihkan sebagian uang untuk memperbaiki pola makan kita. Makan wortel dan sayur setiap hari tidaklah ideal, kata Zhang Yufu. Nantinya,
Kami akan mengganti menu mereka dengan daging Wagyu M9, kaviar laut dalam, tuna sirip biru, dan sejenisnya. Master Taoli, ada saran. Saya rasa ini masih agak monoton. Li Dongying dan murid-muridnya di belakangnya mendengarkan dengan mulut berkedut, merasa tidak nyaman. Kalian benar-benar tidak meninggalkan kami muka. Sebenarnya, tidak penting apa yang kamu makan, yang penting sehat, kata Li Dongying dengan canggung. Dan makan lebih banyak sayuran baik untuk kesehatan. Kamu mungkin benar, kata Zhang Yongfu dengan sungguh-sungguh. Saya akan kembali dan menyewa sebidang tanah untuk menanam sayuran hijau, dan mendirikan peternakan sapi berkualitas tinggi serta peternakan ikan untuk kaviar segar, memastikan rasa dan nutrisinya tetap terjaga. Itu seharusnya sudah cukup. Li Dongying. Lin Yi. Gaya membanggakan yang unik ini sungguh mengesankan, hampir menyamai He Yuan. Dalam beberapa hal, ini benar-benar bakat yang luar biasa. Jadi, haruskah kita mengunjungi tempat lain? Kita masih punya banyak tempat wisata di sini. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Akhirnya rombongan menjelajah tempat-tempat lain. Li Dongying belajar dari kesalahannya kali ini dan tidak berani membanggakan uang kepada Zhang Yongfu lagi. Siang harinya rombongan diantar ke ruang makan vegetarian. Awalnya, pesta vegetarian direncanakan, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Yongfu, Li Dongying buru-buru menambahkan 2 piring daging sapi. Tidak ingin dipandang rendah. Setelah makan siang, tibalah waktunya untuk pertukaran Tao. Lin Yi tidak tertarik dengan bagian ini, jadi dia menyelinap keluar untuk bermain dengan teleponnya. Di waktu senggangnya, ia mengirim pesan kepada Li Yongjin, memintanya untuk menyiapkan beberapa kosmetik sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Apa yang dilakukan wanita itu? Mengabaikan pesanku. Bab 2842. Pertunjukan yang membuka mata. Setelah beberapa saat, Li Rongzhen tidak membalas, dan Lin Yi tidak terlalu memperdulikannya. Orang seperti dia, tidak masalah jika dia tidak membalas. Asal dia melihat pesannya, dia akan menangani semuanya dengan tenang. Sekitar pukul 4 sore, Zhang Yongfu dan kelompoknya keluar dari dalam. Lin Yi tidak ikut bergabung dengan mereka tetapi kembali ke mobil lebih awal, tidak ingin ikut serta dalam interaksi sopan yang dangkal ini. Setelah sekitar 10 menit, semua orang mulai naik ke mobil satu demi satu. Sis Hu, kamu hebat sekali. Kartumu bahkan berisi lebih dari 1 miliar. Bahkan penipu pun tidak menghasilkan sebanyak itu, kata Li Yongnian sambil tertawa. Kau benar-benar seperti anjing yang mulutnya tak bergading. Aku hanya senang, itu saja, kata Li Yongnian. Ingat ekspresi mereka. Wajah mereka memucat, memikirkannya saja rasanya luar biasa. Ini semua berkat gurumu. Aku masih agak kurang dalam hal bersikap keren. Kalau begitu, aku takkan membantahmu. Sang guru memang punya keahlian itu. Apa jadwalnya setelah ini? Besok adalah festival 100 spesies, dengan beberapa pertunjukan budaya lokal. Sehari setelahnya, akan ada pertemuan pertukaran resmi, lalu acaranya berakhir. Lin Yi mengangguk. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan acaranya, dia menantikan hadiah terakhirnya. Namun, tugas terakhir hanya memberikan 20% pengalaman, dan mengetahui gaya sistem yang biasa, hadiahnya mungkin tidak terlalu besar. Bas perlahan mulai berjalan dan membawa semua orang kembali ke hotel. Melihat bas berangkat, ekspresi Li Dongying langsung membeku. Senyumnya lenyap, berubah menjadi sangat dingin. Kakak senior, kita benar-benar kehilangan muka hari ini. Orang-orang itu sama sekali tidak menghormati kita. Saya tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini, berekspansi dengan uang sebanyak itu, sungguh di luar dugaan. Kata Li Dongying. Tapi aku tidak berpikir kejadian hari ini akan memberi kita keuntungan, acara utamanya adalah besok, dan aku tidak akan membiarkan mereka memanfaatkannya lagi. Orang-orang itu seharusnya baik-baik saja, kan? Tanya adik laki-laki Li Dongying. Jangan khawatir, masing-masing dipilih dengan cermat oleh saya, dengan pengalaman bertugas di unit khusus, keterampilan mereka sempurna, menangani situasi seperti ini sangat mudah. Kalau begitu aku lega. Setelah kembali ke hotel, semua orang pergi makan sebentar lalu kembali ke kamar masing-masing. Setelah mengobrol dengan beberapa wanita sebentar, Lin Yi, karena bosan, terpaksa mencoba budaya mandi setempat. Secara keseluruhan, rasanya penampilan teknisi pada umumnya lebih tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan yang domestik. Satu-satunya kekurangannya adalah semuanya terlihat sangat mirip, sehingga sulit membedakan mana yang mana. Namun, tekniknya cukup bagus. Mungkin ada baiknya mengajak Song Jinmin untuk mencobanya suatu saat nanti. Setelah sesi, 6 teknisi pergi satu persatu. Lin Yi mulai mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan Brigade Garda Pusat dalam pikirannya. Liu Hong masih belum mengirimkan berita apapun, yang menunjukkan negosiasi masih berlangsung. Namun ini bisa menjadi sinyal yang berbahaya. Semakin Garda Pusat menghargai masalah ini, semakin mereka menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Mereka yang menginginkannya akan memberikan bobot lebih padanya.
Di permukaan, segala sesuatunya mungkin tampak tenang, tetapi bahaya yang mendasarinya belum teratasi. Dalam hal ini, Asosiasi Gongyuan juga merupakan salah satu peserta. Mereka masih berkeliaran di luar peristiwa tersebut. Jadi saat ini, mereka satu-satunya variabel dalam situasi ini. Penempatan yang tersisa harus berpusat di sekitar titik ini. Namun samar-samar, Lin Yi masih merasa gelisah. Selain Asosiasi Gongyuan, Mamen adalah salah satu variabelnya. Sistem intelijen mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Song Jinmin sangat memuji mereka, bersama dengan tindakan mereka sebelumnya. Sekalipun mereka bukan peserta langsung, mereka mungkin masih mengumpulkan informasi terkait. Karena itu sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Dan musuh-musuh potensial ini juga merupakan hal-hal yang perlu saya waspadai. Mendengar hal ini, ekspresi Lin Yi menjadi gelap. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Suatu ketika, Ji Qingyan tiba-tiba menerima sebuket bunga. Dan dalam pengawasan, hanya bayangan yang melintas, menghindari semua kamera. Manuver semacam itu di luar kemampuan orang biasa. Selain Mamen yang sulit dipahami, dia tidak dapat memikirkan orang lain. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di restoran, sarapan, dan berangkat ke kuil Fengen. Dibandingkan dengan kemarin, hari ini bahkan lebih hidup. Spanduk, bendera, dan hiasan lokal dipasang di pintu masuk untuk merayakan festival 100 spesies tahunan. Meskipun kuil itu ramai, masih ada satu jalan yang disediakan bagi Lin Yi dan yang lainnya untuk dilalui. Yang mengejutkan Lin Yi, selain turis, ada juga wartawan. Hari ini adalah festival 100 spesies lokal kami, festival paling meriah di sini. Izinkan Taois Zhang ikut dengan saya. Tentu, tentu. Zhang Yufu berkata sambil tersenyum. Mereka bahkan mengundang jurnalis, lumayan, cukup profesional. Festival 100 spesies adalah acara Taois kami yang paling penting, jadi wajar saja jika para jurnalis datang, dan acaranya bahkan disiarkan langsung. Tidak buruk, sangat profesional. Silakan lewat sini, kata Li Dongying sambil memberi isyarat mengundang. Kelompok itu mengikuti Zhang Yufu ke kuil Fengen. Tuan bahkan mengerti siaran langsung. Dia bahkan bisa tahu kalau siarannya profesional. Jika pakai baju, apa tidak profesional, kata Lin Yi. Jadi guru memperhatikan hal ini. Lagi pula, kamu tidak bisa membuatnya fokus pada hal lain. Haha, kamu benar. Rombongan tiba di alun-alun Taiching Hall yang tidak terlalu luas, kira-kira seukuran 2 lapangan basket. Di mata Lin Yi dan yang lainnya, tempat seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai alun-alun. Namun tempat itu ramai dengan orang di sekelilingnya, pria dan wanita, sangat bersemangat. Di depan aula besar, beberapa baris kursi disiapkan. Semua orang mengambil tempat duduk sesuai statusnya, bersiap menyaksikan pertunjukan. Pada saat ini, peralatan siaran langsung sudah disiapkan, benar-benar persiapan yang megah. Namun, penampilan pembukaannya langsung mengejutkan Lin Yi. Ia semula beranggapan, di tempat seperti itu, pada perayaan adat seperti itu, mesti ada acara bertema adat istiadat. Namun tak disangka, mereka menampilkan penampilan kelompok pria dan wanita. Para pria terus mengangkat baju mereka, memperlihatkan perutnya, dan para wanita melakukan split memamerkan paha. Dan di wajah Li Dongying terdapat senyum misterius, tampaknya sangat senang dengan rencananya. Taois Zhang, bagaimana perasaanmu mengenai hal itu? Bagus sekali, kata Zhang Yongfu dengan serius. Tapi gerakan gadis-gadis itu agak kaku. Kebetulan aku punya waktu, jadi aku bisa secara pribadi memberi mereka sedikit bimbingan. Si tua mesum dan si tua mesum selalu berhasil menimbulkan percikan api dalam waktu yang sangat singkat. Bab 2843. Pembahasan metode budidaya. Setelah boyband dan grup tari menyelesaikan penampilan mereka, acara yang agak normal naik ke panggung. Itu adalah tarian kipas lokal yang terkenal. Namun, belahan dada para penari itu mencapai pinggang, menyebabkan Zhang Yufu bersorak berulang kali dan bahkan menyarankan untuk mempromosikannya di Istana Sangqing. Setelah tarian kipas selesai, sekelompok orang yang mengenakan jubah Tao berbaris rapi di alun-alun, menciptakan tontonan yang luar biasa. Guru Tao Li, apa acaranya kali ini? Zhang Yufu bertanya dengan lesu, tidak menunjukkan minat pada kelompok orang tua ini, berharap mereka bisa melewatkannya. Kalau memungkinkan, ia berharap grup perempuan itu bisa tampil lagi. Orang-orang ini semua adalah murid kuil Fengen, dan mereka biasanya berlatih keras dan jarang muncul di depan umum. Oh, aku mengerti. Mereka sedang mengembangkan metode unik kami yang disebut teknik raungan harimau. Kami berharap Taois Zhang bisa memberi kami petunjuk setelah menyaksikannya. Itu mudah, mari kita mulai sekarang. Li Dongying mengangguk sambil tersenyum lalu memberi isyarat kepada barisan depan untuk memulai. Tak lama kemudian, lebih dari 20 orang dengan penuh semangat menampilkan rutinitas lengkap, yang mengundang sorak-sorai meriah dari para penonton dan menjadi puncak acara hari ini. Lin Yi mengamati keseluruhan proses, dan mendapati gerakan-gerakannya agak familiar.
Mereka tampaknya merupakan campuran dari taekwondo dan seni bela diri campuran, menyerupai gaya bertarung modern, yang sangat berbeda dari seni bela diri Tao yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran. Lin Yi tidak dapat menahan tawa canggung. Tampaknya banyak hal telah berubah setelah mencapai sisi mereka, menjadi sama sekali tidak dapat dikenali. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, pertunjukan berakhir, dan Li Dongying dengan riang bertanya. Taois Zhang, apa pendapatmu tentang pertunjukan ini? Ada saran untuk kami. Menurutku tidak apa-apa, Chongsam itu cukup bagus. Batuk-batuk, Tuan, mereka bertanya tentang pertunjukan seni bela diri, bukan tarian kipas sebelumnya, Li Yongnian mengingatkan dengan tenang. Aku tidak menyebut Chongsam itu, aku bilang itu mengesankan. Kau salah dengar, anak muda. Kenapa pendengaranmu menurun? Tanya Zhang Yufu, tanpa rasa terganggu. Li Yongnian. Zhang Yufu mengelus jenggotnya dan secara naluri melirik Lin Yi. Bagaimana menurutmu, adik junior? Niat kecil Li Dongying jelas bagi Zhang Yufu. Dan dia tahu Lin Yi cukup ahli dalam hal ini. Kemarin dialah bintangnya, dan hari ini pasti adiknya yang jadi bintang. Cukup rata-rata, hanya untuk bersenang-senang saja. Wajah Li Dongying berubah, dia tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu. Jika Tuan Lin berkata seperti itu, dia pasti punya pengalaman yang luas. Saya tidak akan mengatakan luas, tapi sebenarnya cukup rata-rata, kata Lin Yi. Jangan pedulikan aku, lanjutkan pekerjaanmu. Hehe. Li Dongying mencibir, sebagai adik laki-laki Taois Zhang dan orang kedua yang bertanggung jawab di Istana Sangqing, sudah menjadi kewajiban kami untuk melayanimu. Lin Yi mendengus, omong kosong apa jadi orang kedua yang memegang komando, aku membeli posisi ini seharga 600.000 yuan, oke. Tidak perlu terlalu sopan, aku hanya penonton. Bagaimana mungkin? Taois Zhang kemarin mengatakan bahwa Anda adalah yang terdepan dalam warisan seni bela diri Tao. Mustahil acara seperti itu bisa mengecualikan Anda. Jadi, apa rencanamu? Tentu saja, aku meminta bimbinganmu. Programnya sudah selesai, panduan apa yang dibutuhkan. Jangan terburu-buru, acara utamanya belum datang. Setelah mengatakan hal ini, Li Dongying berkata kepada mereka yang berada di bawah, program selanjutnya dapat dilanjutkan. Ya, Guru. Tak lama kemudian, seorang pemuda berusia 30-an keluar, mengenakan jubah Tao dan menampakkan ekspresi serius, seolah-olah seseorang telah merusak makam leluhurnya. Itu Taois Tian Yi. Ketika Taois laki-laki itu keluar, para penonton berteriak. Para wanita muda dan bahkan yang lebih tua berteriak dengan penuh semangat. Sama seperti penggemar yang melihat seorang selebriti. Melihat ini, Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan keningnya. Dia bahkan tidak lebih tampan dari Li Yongnian, apakah pantas untuk membuat keributan seperti itu? Lagi pula, bagaimana orang-orang ini bisa mengejar bintang tanpa mempertimbangkan usia mereka? Estetikanya selaras tanpa memandang perbedaan usia puluhan tahun. Taois Tian Yi sangat keren. Cepat, ambil foto, aku di sini hanya untuk bertemu Taois Tian Yi. Lin Yi memperhatikan bahwa tidak hanya penonton yang bersemangat, tetapi juga mereka yang menyiarkan langsung di dekatnya. Adegan ini sungguh membingungkan. Taois Zhang, Taois Lin, ini adik laki-lakiku, bernama Tian Yi. Dilihat dari pakaiannya, keahliannya seharusnya tidak lemah, Zhang Yufu menimpali. Itu tidak buruk, tapi hanya sedikit keterampilan kesehatan dan kebugaran, mungkin jauh lebih rendah daripada para Taois di Istana Sangqing. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap rendah hati. Dibandingkan dengan adikku yang lebih muda, dia mungkin tidak setara. Li Dongying. Meskipun aku menjebakmu, tidak bisakah kamu bersikap sedikit lebih rendah hati? Lin Yi. Anda tidak bisa selalu menempatkan saya pada posisi yang sulit. Bahkan wall terbaik pun tidak diperlakukan seperti ini. Zhang Yufu tidak peduli, tertawa terbahak-bahak sambil mengelus jenggotnya. Program apa yang akan dia bawakan? Taois Zhang akan segera melihatnya, tetapi kami juga ingin menyaksikan seni bela diri Istana Sangqing untuk melihat perbedaannya. Mungkin karena hati nuraninya, Zhang Yufu tidak langsung setuju. Kuil Fengen dan Istana Sangqing berasal dari akar yang sama, seni bela diri mereka kemungkinan tidak jauh berbeda. Taois Zhang, argumen itu tidak benar, kata Zhang Dongying. Selama bertahun-tahun, banyak metode kultivasi Taois telah terputus dari zaman modern. Itulah sebabnya saya menyempurnakannya, membentuk seni bela diri Taois dengan karakteristik nasional, jauh lebih kuat daripada seni bela diri tradisional. Zhang Yufu dapat mendengar nada meremehkan dalam kata-kata tersebut. Karena Istana Sangqing mempraktikkan seni bela diri Tao tradisional. Mengatakan hal ini dengan jelas menunjukkan metode yang ditingkatkan melampaui metode Istana Sangqing, sedikit sok. Saya mengerti maksud Anda, tapi saya tidak setuju. Mulut Li Dongying menyunggingkan senyum, setelah meletakkan dasar ini, dia menunggu kata-kata yang tepat ini. Jadi apa maksud Taois Zhang? Setelah bertahun-tahun menjadi tradisi, seni bela diri Tao telah mengembangkan sistemnya saat ini, esensi dan kedalamannya tidak dapat dipahami tanpa pemahaman jangka panjang. Namun,
Saya juga tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan ini, kata Li Dongying. Kami telah menjalani banyak penelitian dan memverifikasi kekurangan metode tradisional, sehingga muncullah peningkatan ini. Saya yakin seni bela diri semacam itu lebih cocok dengan Taoisme modern, bahkan mungkin menyebar luas di seluruh dunia. Bab 2844. Menggali jebakan di depan Lin Yi. Karena Master Tao Li begitu percaya diri, mari kita tunggu dan lihat bagaimana hasilnya. Tentu saja, kita harus menunjukkannya, dan hari ini adalah kesempatan yang sangat baik, kita harus bertukar ide dengan baik. Zhang Yongfu mengangguk sambil tersenyum dan tidak menolak. Berpura-pura di depan adikmu, kamu bahkan tidak tahu bagaimana akhirnya kamu akan mati. Wajah Li Dongying dipenuhi senyum saat dia berkata kepada murid-murid lain yang hadir. Persiapkan diri terlebih dahulu, jangan tunda kemajuannya. Ya, para pengikut kuil Fengen segera bertindak dan mengeluarkan semua perlengkapan. Makanan yang mereka siapkan tidak ada yang istimewa, semuanya hal yang pernah dilihat di TV. Ada ubin dan papan kayu, semuanya umum digunakan dalam pertunjukan seni bela diri. Ketika semua perlengkapan telah siap, Tian Yi berdiri di depan setumpuk ubin, mengasumsikan Qi yang tenggelam ke dalam postur dantian. Aksi sederhana inilah yang membuat penonton berteriak histeris, bahkan ada yang sampai berteriak serak. Aku baru saja menghitung, ada 24 ubin, hampir lebih tinggi dariku, aku penasaran apakah Taois Tian Yi bisa melakukannya. Jangan khawatir, itu jelas bukan masalah. Kungfu Taois Tian Yi adalah yang terkuat di kuil Fengen, bahkan di seluruh negeri, itu kelas atas. Aku tidak pernah menyangka dalam hidupku, aku bisa melihat Taois Tian Yi memperagakan seni bela diri Taois, bahkan kematian pun akan sepadan. Lin Yi melengkungkan bibirnya, merasa orang-orang ini belum melihat banyak hal di dunia. Tiba-tiba, Tian Yi berteriak keras, lalu memukul dengan keras. Retak, retak, retak. 24 ubin hancur berkeping-keping secara berurutan, dampaknya sungguh hebat. Ya ampun, Taois Tian Yi keren banget, dia sampai memecahkan 24 ubin hanya dengan satu pukulan. Kalau aku, mungkin aku nggak akan memecahkan satu pun. Tentu saja, jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, dia tidak akan layak menyandang gelar Taois nomor 1. Aku perlu mengambil beberapa foto Taois Tian Yi. Menyaksikan penonton berceloteh tanpa henti, Lin Yi menguap dalam-dalam. Hal semacam ini hanya bisa menipu orang luar, di mata profesionalnya, tidak ada yang menonjol. Dikatakan sebagai seni bela diri Taois baru, tetapi di sebagian besar bagian, ia berasal dari Taekwondo dan seni bela diri campuran. Itu tidak ada hubungannya dengan seni bela diri Tao. Wajah Li Dongying dipenuhi senyuman. Taois Zhang, bagaimana menurutmu? Memang cukup bagus, kata Zhang Yongfu sopan. Mendengar ini, ekspresi Li Dongying menjadi semakin sombong. Ini adalah hasil perbaikan kita, saya berencana untuk mengajukan permohonan agar diakui sebagai warisan budaya di masa mendatang, untuk melestarikan kejayaan ini. Kamu bahkan berencana untuk mengajukan warisan budaya. Zhang Yufu berkata dengan terkejut. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, dengan banyak unsur lokal, dan tentu saja perlu diajukan sebagai warisan budaya. Haha, asal kamu bahagia. Kalau begitu, mari kita lanjutkan menonton pertunjukannya. Setelah pertunjukan pemecahan ubin, Tian Yi pindah ke sisi lain. Beberapa adik laki-lakinya yang masih muda mengangkat papan kayu tebal dengan tinggi yang bervariasi, siap bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan babak kedua pertunjukan. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan fokus pada Tian Yi. Dan dia tidak menunda-nunda, setelah beberapa langkah berlari, dia melancarkan tendangan ganda, menghancurkan semua papan tebal. Saat ia mendarat, sekali lagi terdengar gelombang seruan dari para penonton. Tetapi Lin Yi menguap, hampir tertidur. Namun Tian Yi tidak berniat berhenti. Di arah lain, berdiri selusin murid mengenakan jubah Tao, masing-masing siap dan waspada seolah menghadapi musuh besar. Tian Yi menyerbu ke arah belasan orang itu dan secepat kilat menjatuhkan salah satu dari mereka. Orang-orang yang tersisa mendekat, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mendekatinya. Siapapun yang mendekat akan dipukul hingga jatuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua murid tergeletak di tanah, memperlihatkan kehebatan tempur Tian Yi. Melihat kejadian itu, suara seru pun membubung bagai ombak. 3 bagian pertunjukan berakhir, dan Li Dongying tidak bisa lebih bangga lagi, seolah-olah dia telah membalas dendam kemarin. Taois Zhang, bagaimana perasaanmu? Cukup bagus, iya. Saya sudah terlalu tua untuk mengomentari hal ini secara profesional, lebih baik biarkan adik saya yang bicara. Secara naluriah, semua orang melihat ke arah Lin Yi. Mulut Li Dongying berkedut, menyadari Lin Yi benar-benar tertidur. Dan adegan ini pun mengundang banyak ketidakpuasan dari para penonton. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Taois Tian Yi sedang tampil dan dia tertidur. Dia terlihat seperti orang luar, tidak tahu apa-apa, sungguh sayang sekali tempat duduk yang bagus untuk menonton pertunjukan itu. Paman, bangun, bisik Zhang Xiaoyun. Ada apa?
Sudah selesai. Ayo pulang, aku lapar. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas. Wajah semua orang berubah. Tertidur di tempat adalah satu hal, tapi kemudian mengatakan hal seperti itu. Orang ini sungguh kasar. Tuan Lin, bagaimana pendapat Anda tentang penampilan adik saya barusan? Cukup bagus, luar biasa, kungfunya nomor 1 di dunia, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Li Dongying. Kamu terlalu berlebihan, bisakah kamu menanggapinya dengan serius? Jika memang semenarik itu, Tuan Lin tidak akan tertidur. Lin Yi sedikit terdiam. Aku sudah memberimu muka, mengapa masih mendesakkan masalah ini? Dari apa yang kau maksud, kau ingin aku berbicara jujur. Sekarang, tentu saja, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Kalau mau jujur, performanya biasa saja, lumayan. Mendengar ini, orang-orang yang hadir hampir ternganga. Tidak seorang pun menduga dia akan mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Ekspresi wajah Li Dongying juga berubah sangat jelek. Guru Lin, ada beberapa kata yang lebih baik diucapkan secara pribadi, tetapi jika diucapkan di depan banyak orang, akan mengubah sifat segala sesuatu. Alam telah berubah. Hari ini adalah festival 100 spesies kami, dengan begitu banyak orang di sini, dan ada pembawa acara yang melakukan streaming langsung, jadi Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Li Dongying menatap ke depan, jebakan telah dipasang, tinggal menunggu dia jatuh ke dalamnya. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan tentang hal ini? Karena kamu bilang kemampuan adikku tidak bagus, kemampuanmu pasti jauh lebih unggul, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanding? Lin Yi merasa sedikit tidak berdaya, jebakan yang begitu kentara, kamu benar-benar takut aku tidak akan tertipu. Tapi, bermain-main dengan orang seperti Anda, yang masih banyak yang harus dipelajari, sama saja dengan melebih-lebihkan diri sendiri. Karena Guru Tao Li memiliki pemikiran seperti itu, kami hanya bisa menerimanya dengan lapang dada, kata Zhang Yufu. Lin Yi, kau begitu bersemangat untuk menyetujui atas namaku. Hahaha, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Li Dongying tertawa gembira. Setelah menyiapkan semua ini, dan bahkan mendatangkan jurnalis dan pembawa acara, dia menunggu momen ini. Mereka akhirnya memakan umpannya. Adik kecil, inilah saatnya kamu bersinar, kata Zhang Yufu sambil tersenyum. Biaya penampilan 8.888, bisik Lin Yi. Sialan, kau menipuku. Bab 2845. Ini benar-benar penipuan. Ini sudah harga yang bersahabat. Jangan kurang bersyukur. Lebih murah, tolong. Tidak bisa lebih rendah lagi. Kalau kamu bersikeras, harganya 18.888. Tidak, tidak. Jumlah ini sudah cukup. Nanti saya transfer, tapi Anda harus memberi saya fakturnya. Hanya tanda terima yang ditulis tangan, faktur yang dicetak dengan mesin memiliki titik pajak 17%. Sialan, kalau begitu itu tulisan tangan. Transfer sekarang. Zhang Yufu. Dengan enggan, Zhang Yufu mentransfer 8.888, sambil merasakan jantungnya berdarah. Taois Zhang, mengapa Guru Lin belum juga naik? Tanya Li Dongying. Kalau kamu merasa tidak enak badan, duduklah di sini sebentar, jangan naik. Saya memang merasa sedikit tidak enak badan, tapi itu bukan masalah besar. Lin Yi berdiri dan berjalan menuju ke tengah-tengah tempat tersebut. Li Dongying berbicara dengan baik, tetapi jika dia benar-benar tidak naik, siapa yang tahu bagaimana media akan memutarbalikkannya setelahnya. Melihat Lin Yi berjalan maju, Li Dongying memberi isyarat kepada para jurnalis dan pembawa acara dengan matanya. Mereka semua mengerti dan memfokuskan kamera pada Lin Yi. Siap untuk menangkap momen kegagalan Lin Yi. Itulah tujuan utama mereka hari ini. Pemandangan seperti itu jauh lebih berharga daripada sekadar memfilmkan kejadian tersebut. Apakah hanya kamu yang datang? Tanya Tian Yi. Siapa lagi? Panggil yang lain juga. Dengan begitu, kamu bisa bertahan lebih lama. Lin Yi merasa sedikit tidak berdaya, kesombongan ini sungguh berlebihan. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Kungfu Taois tradisional telah menurun. Metode kultivasi baru akan diwariskan oleh kuil Fengen kita. Jangan terlalu percaya diri. Mengagumkan, aku tidak bisa tidak memujimu. Tian Yi mengangguk puas, jika kau ingin mempelajari Kungfu Tao yang baru, datanglah ke sini. Aku tidak keberatan mengajarimu sedikit. Baiklah, baiklah. Ayo, kita tanding dulu supaya aku bisa menunjukkan celahnya. Berpegang pada hal lama tidak akan membantumu maju. Enggak perlu bergerak. Kau bebas menyerang bagian tubuhku manapun. Kalau kau bisa menyentuh ujung bajuku saja, kau menang. Sombong sekali ini. Taois Tian Yi sangat tampan. Dengan kemampuannya, bahkan jika para ahli top dunia datang, mereka tidak akan menang, apalagi dia. Pergilah Taois Tian Yi, jangan beri dia kesempatan. Sorak-sorai dan teriakan penonton tak henti-hentinya, membuat suara mereka serak. Tian Yi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar orang-orang di pinggir lapangan diam. Tolong, semuanya tenang.
Jangan terlalu menekannya, nanti dia gugup. Ya, mari kita semua tenang. Tak lama kemudian, tempat itu menjadi sunyi, dan Tian Yi memberi isyarat sopan, Anda dapat mulai sekarang. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan rendah hati. Saat Lin Yi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Tian Yi tidak merasa gelisah. Dia telah berlatih seni bela diri sejak usia muda dan mengetahui seluk-beluknya dengan baik. Kungfu Taois terutama ditujukan untuk kesehatan, dan jika dibandingkan dengan seni bela diri sungguhan, tidak mempunyai efek pertarungan praktis. Tapi dia berbeda. Ia telah mempelajari taekwondo dan seni bela diri campuran sejak muda dan bahkan memenangkan gelar juara kedua nasional. Kemampuan bertarungnya jauh melampaui para Taois ini. Silakan, bagian manapun dari tubuhku bisa menjadi sasaranmu. Tian Yi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan mataku. Ah! Sambil berteriak, Tian Yi segera memegangi mukanya, kesadarannya kabur, lalu jatuh ke tanah, langsung pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Tian Yi tergeletak di tanah, orang-orang dari kuil Fengen dan para penonton semuanya terbelalak. Tidak percaya kalau adegan ini nyata. Tetapi Zhang Yufu begitu marah hingga giginya gatal. Sialan! Satu pukulan saja sudah 8.888, merampok uang saja tidak secepat ini. Ini penipuan total. Lin Yi berjongkok dan menepuk wajah Tian Yi, sobat, bisakah kau berdiri dan melanjutkan? Yang terakhir tergeletak di tanah seperti anjing mati, tidak bereaksi sama sekali. Maaf, aku sedang tidak enak badan hari ini, yang berdampak pada kondisiku. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik, kata Lin Yi kepada Li Dongying. Lain kali, aku akan tahu seberapa besar kekuatan yang harus kugunakan. Li Dongying duduk gelisah, terjebak dalam dilema, tidak tahu harus berbuat apa. Taois Li, sepertinya kungfu Tao tradisional lebih unggul. Mungkin Anda belum memahami esensinya, Anda perlu terus mempelajarinya di masa mendatang. Taois Zhang benar. Lin Yi berbalik ke tempat duduknya, menatap Li Dongying, dan berkata, tidak ada yang lain sekarang. Bisakah aku melanjutkan tidur? Ya. Lin Yi menguap, dan Zhang Xiaoyun dengan penuh perhatian menawarkan bahunya, membiarkannya tidur dengan nyaman. Saat Lin Yi terbangun lagi, apa yang disebut Festival 100 Spesies sudah hampir berakhir. Karena pentas seni bela diri merupakan puncak acara pada perayaan akbar ini, sedangkan acara lainnya tidak dapat dilaksanakan. Dering. Tepat saat pertunjukan terakhir hendak dimulai, telepon Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Shen Sui. Bangun dan bergerak ke tempat yang tenang, Lin Yi menjawab panggilan itu. Apakah kamu bisa bicara sekarang? Saya bisa. Kami telah membahas detailnya di pihak kami dan membuat catatan terperinci, kata Shen Sui. Saya akan meminta sekretaris mengirimkan salinannya kepada Anda dan juga satu untuk Qixian Zhao. Kalian berdua bisa mengadakan rapat untuk memutuskan. Tidak perlu dibuat serumit itu. Lin Yi terkekeh, pekerjaan para ahli pasti tidak akan menjadi masalah. Shen Sui tertawa, baiklah, kalau begitu putuskan sendiri, aku ada rapat yang harus dihadiri, bicara nanti. Terima kasih, Ibu. Setelah menutup telepon Shen Sui, dia segera menerima email dari sekretaris. Isinya sangat luas, yang menunjukkan bahwa ibu mertuanya telah mengesampingkan pekerjaannya untuk fokus pada hal ini. Butuh waktu hampir 1 jam bagi Lin Yi untuk meninjau detailnya dengan saksama dan dia benar-benar terkesan dengan ketelitian dan kemampuan Shen Sui. Setiap detail di dalamnya dapat memiliki efek domino. Tanpa perspektif dan strategi global yang kuat, seseorang tidak dapat mengelola hal-hal ini. Setidaknya orang-orang di Lingyun Group tidak memiliki kemampuan itu. Dan dia tidak punya energi untuk memikirkan setiap detail kecil. Dering. Pada saat itu, telepon Lin Yi berdering lagi, kali ini dari Zhang Xiaoyun. Paman, acaranya sudah selesai, kita harus kembali. Aku akan datang menemuimu sekarang. Sambil memegang telepon, Lin Yi berdiri dan bergabung dengan orang-orang dari Istana Sangqing. Memutuskan untuk makan malam dengan Li Yongjin malam ini untuk menyelesaikan masalah ini. Bab 2846. Permohonan bantuan Li Yongjin. Setelah menemukan Zhang Yongfu lagi, dia menemukan bahwa dia sedang bertukar basa-basi dengan Li Dongying. Ekspresi puas di wajahnya membuat Lin Yi merasa dirugikan. Setelah kembali ke mobil, Lin Yi menelepon Li Yongjin. Namun setelah berdering beberapa kali, telepon ditutup secara otomatis. Apa-apaan wanita ini? Nggak jawab teleponku. Sekitar setengah jam kemudian, rombongan kembali ke hotel. Lin Yi menelepon Li Yongjin lagi, tetapi tetap saja, tidak ada yang menjawab. Fenomena ini menimbulkan kecurigaan dalam hati Lin Yi. Kemarin, dia mengiriminya pesan meminta bantuan untuk membeli beberapa kosmetik, tetapi dia tidak membalas. Hari ini, dia menelepon 2 kali, dan tetap saja, tidak ada yang menjawab. Mengingat status Li Yongjin, dan di saat yang sensitif seperti itu, hal itu tampak sangat tidak biasa.
Setelah kembali ke hotel, Lin Yi membatalkan rencana makan malamnya dengan Li Yongjin dan makan santai di restoran sebelum kembali ke kamarnya. Namun tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu yang dibukakan Lin Yi. Dia pikir itu mungkin Zhang Xiaoyun atau Li Yongnian, tetapi orang yang berdiri di luar adalah manajer hotel. Tuan Lin Yi, saya manajer hotel. Saya melayani Anda saat Anda check-in. Lin Yi mengangguk tanda mengerti. Aku mengingatmu. Begini, saya punya surat di sini yang diminta Direktur Li untuk saya sampaikan kepada Anda. Dari Li Yongjin. Bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi berkata. Terima kasih. Hanya melakukan tugasku, tidak perlu berterima kasih padaku, Tuan Lin Yi. Dengan surat Li Yongjin di tangan, Lin Yi duduk di sofa, memeriksanya berulang kali, menyadari itu bukanlah sebuah surat, lebih seperti sebuah catatan. Datanglah ke tempatku dan bawa aku pergi. Mendengar ini, Lin Yi tertegun sejenak. Kemungkinan pertama yang muncul di benaknya adalah Li Yongjin sedang dalam tahanan rumah. Namun di negeri ini, keluarga Li bagaikan kaisar. Sebagai kepala keluarga Li, seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan nasib suatu bangsa, siapa yang berani melakukan hal seperti itu padanya? Dengan santai dia merobek catatan itu, lalu membuangnya ke dalam toilet. Lin Yi berganti pakaian dan meminta manajer menyiapkan mobil untuknya, lalu berangkat ke rumah Li Yongjin. Distrik kaya Jiangnan, villa keluarga Li. Saat senja tiba, Li Yongjin keluar dari kamar mandi mengenakan jubah mandi putih. Sambil duduk di sofa, dia mulai memotong kukunya. Namun saat itu, seorang pria setengah bayam masuk dari luar. Tidak lain dan tidak bukan adalah atasan langsung Tiger Group 707, Li Yuanxi. Masuk ke rumahku tanpa izin, apa kau pikir karena kau dari grup Tiger, aku akan takut padamu? Nona Li, saya tidak bermaksud seperti itu. Li Yuanxi berkata dengan sangat sopan. Anda terlibat dalam kasus investigasi bisnis, dan kami perlu membawa Anda kembali untuk diselidiki. Saya harap Anda kooperatif, karena tetap di rumah tidak akan membantu. Li Yongjin mengulurkan kakinya yang halus seperti batu giok, tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata. Sejak kapan investigasi bisnis jadi tanggung jawab Tiger Group? Apa kau sampai kehilangan muka di luar dan datang ke sini untuk melampiaskannya pada kami? Berfokus pada pemotongan kuku kakinya, Li Yongjin berkata. Jika kamu punya waktu untuk ini, aku sarankan kamu fokus saja pada latihan, jangan sampai kamu diganggu tetangga setiap kali kamu menjalankan misi. Tetangga, yang disebutkan Li Yongjin dipimpin oleh Lin Yi, Brigade Garda Pusat, sesuatu yang dapat didengar oleh Li Yuanxi. Nona Li, sekarang bukan saatnya untuk bersikap sarkastis, dan Anda tidak dalam posisi untuk melakukannya karena Anda tidak benar-benar memahami Tiger Group. Yang saya tahu adalah keluarga Li kita menyediakan begitu banyak peralatan dan uang setiap tahun, namun Anda belum mencapai hasil yang sesuai. Li Yongjin berkata, soal tujuanmu di sini, kita semua tahu dengan jelas. Kalau kau pikir bisa memaksaku berkompromi seperti ini, kau meremehkanku, Li Yongjin. Karena Nona Li tidak mau bekerja sama, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Li Yuanxi berkata, tapi harus kukatakan, semua sinyal elektronik di sini telah diretas, dan ada penjaga grup Tiger yang mengepung vilamu. Tapi tenang saja, kami akan memastikan pasokan makanan tetap terjaga, dan kau tidak akan diperlakukan dengan buruk. Setelah berbicara, Li Yuanxi pergi dengan langkah cepat, dan ekspresi Li Yongjin berubah muram. Sejak kedatangan mereka kemarin, dia belum menerima satu pun panggilan atau pesan. Tak perlu menebak, sinyalnya pasti sedang diganggu. Sekarang, apakah dia bisa pergi atau tidak, sepenuhnya tergantung pada kemampuan Lin Yi. Sementara itu, orang-orang dari grup Tiger 707 ditempatkan di berbagai sudut, siap untuk segera diberitahu jika ada orang yang mengganggu. Direktur Li, bagaimana pembicaraannya? Apakah dia bersedia ikut dengan kita? Kapten grup Tiger, Jin Wulong, bertanya. Dia Li Yongjin, dia tidak akan pernah berkompromi semudah itu. Li Yuanxi menjawab. Dan tujuan utama kami bukanlah membawanya pergi, melainkan memintanya menandatangani kontrak, jadi kami menunggu informasi dari pihak lain. Setelah kontrak ditandatangani, tidak perlu ada penjagaan di sini lagi. Tapi pria itu sepertinya ada di sini. Bisakah Li Yongjin menghubunginya secara diam-diam? Lalu kenapa kalau dia melakukannya? Li Yuanxi berkata dengan percaya diri. Kita tidak di pulau itu, senjata apapun bisa digunakan. Apa kau benar-benar takut padanya? Jin Wulong tertawa terbahak-bahak. Dengan senjata di tangan, bagaimana mungkin kami takut padanya? Tapi kami khawatir dengan tingkat kekerasannya. Setelah menyalakan sebatang rokok dengan santai, Jin Wulong berkata. Orang ini punya pengaruh luar biasa dan latar belakang yang kuat. Kalau kita benar-benar membunuhnya, bisa menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Aku tahu ini. Jadi, saat berhadapan dengannya, jangan pernah berpikir untuk membunuh. Li Yuanxi berkata, kalau dia benar-benar datang, bujuk dia untuk pergi. Kalau dia tidak patuh, tembak bagian yang tidak mematikan, asal jangan sampai dia mati. Awasi di sini,
aku akan kembali. Li Yuanxi berkata. Sudah 2 hari, aku ragu dia bisa bertahan lebih lama lagi. Terus awasi di sini, mungkin kita bisa pergi malam ini. Li Yuanxi masuk ke mobil dan meninggalkan distrik villa. Jin Wulong mengangkat radio dan berbicara kepada anggota di bawah ini. Semuanya, tetap waspada di posisi yang telah ditentukan, dan segera laporkan jika ada orang luar yang masuk. Bersamaan dengan itu, Lin Yi melaju menuju distrik villa Jiangnan. Namun dari kejauhan, dia menghentikan mobilnya. Wawasannya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa situasi di villa itu sangat tidak normal. Menggabungkan ini dengan catatan yang ditulis Li Yongjin, mudah untuk menebak bahwa rumahnya kemungkinan dikepung. Jika dia masuk secara terang-terangan, dia akan dirugikan. Bab 2847. Serangan malam. Pada saat ini, Li Yongjin berdiri di dalam ruangan, memperhatikan situasi di luar. Meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat, begitu dia melangkah keluar, seseorang akan keluar untuk menghentikannya. Kejadian seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Dan saat ini, tepat di seberang pintu, sebuah jeep hijau militer terparkir, dengan Jin Wulong dan wakil pemimpin, Cui Changhao, dari Tiger Group di dalamnya. Direktur Li mengatakan seseorang bernama Lin Yi mungkin akan datang, menurutmu apakah ada kemungkinan? Tidak terlalu mungkin. Jin Wulong menyalakan sebatang rokok dan menyerahkan satu kepada Cui Changhao, sambil berkata. Li Yongjin sudah kami kurung dengan halus, pesan apapun tidak bisa dikirim, mustahil untuk memberitahunya. Bahkan jika dia datang sendiri, selama kita menghentikannya, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Jin Wulong berkata. Lagi pula, ini bukan pulau, sekuat apapun dia tetap takut peluru. Itu masuk akal, kata Jin Wulong. Dan sepertinya dia tidak punya alasan untuk datang ke sini. Jadi, anggap saja ini liburan, kata Jin Wulong sambil tersenyum. Berada di sini lebih baik daripada kembali berlatih, kan? Tentu saja, ada juga bonus yang bisa diperoleh. Keduanya mengobrol dengan gembira, tidak menyadari bahwa Lin Yi telah menyusup diam-diam. Di hutan di seberang villa, 2 anggota kelompok Tiger mengawasi setiap gerakan villa. Namun postur mereka tidak terlalu standar, dan mereka juga tidak bersikap sungguh-sungguh. Semoga kita bisa bertugas di sini beberapa hari lagi. Sudah lama kita tidak melakukan tugas sesantai ini, kata seorang pria berkulit gelap. Semoga saja orang itu datang cepat, kata seorang pria jangkung dan kurus. Kita menderita di tangannya, aku sudah menunggu untuk melunasi hutang ini. Intinya, dia tidak punya alasan untuk datang, dan kami tidak menargetkannya, tapi Li Yongjin, kemungkinan dia datang sangat kecil. Oh, sayang sekali, ini satu-satunya kesempatan kita untuk membalas dendam, kata pria jangkung dan kurus itu. Jika kita kembali ke pulau itu, tidak mungkin. Itu tidak bisa dihindari, tapi kalaupun dia datang, kita tidak bisa berbuat banyak padanya, kata pria berkulit gelap itu. Selusin senjata diarahkan ke kepalanya, akan membuatnya takut setengah mati, dia pasti akan lari terbirit-birit. Aku punya ide, kata pria jangkung dan kurus itu. Kita bisa dengan sengaja memprovokasi dia, lalu membiarkannya bertindak, sehingga kita punya alasan untuk menangkapnya. Itu ide bagus, tapi dia harus ada di sini dulu. Aku hanya bilang, memang kecil kemungkinan dia akan datang, lagi pula, Li Yongjin tidak ada hubungannya dengan dia. Dia temanku, dengan kejadian sebesar ini, aku datang untuk memeriksanya bisa dianggap normal. Mendengar suara datang dari belakang, keduanya terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat Lin Yi berdiri tepat di belakang mereka. Berdebar. Lin Yi menendang dan menjatuhkan pria berkulit gelap itu ke tanah. Lalu, dengan kecepatan kilat, dia mencengkeram leher orang lain untuk mencegahnya memberi sinyal. Sambil memegang pisau bedah, dia mengarahkannya ke pria berkulit gelap di tanah. Lebih baik kamu diam saja. Kita semua di sini untuk mencari uang. Jangan permainkan hidupmu. Keduanya dikendalikan oleh Lin Yi, berkeringat gugup, bahkan tidak berani bernapas berat. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yi akan tampil seperti ini. Aku tidak ingin mencari orang lain, jadi kalian berdua bekerja sama saja dan beritahu aku di mana yang lainnya bersembunyi, kata Lin Yi sambil tersenyum. Seperti yang kukatakan, jangan mempermainkan hidupmu, kau tahu siapa aku. Kamu jangan lakukan apa-apa, aku akan bicara. Malam itu sunyi dan hening, suasana pun hening. Di dalam jeep, Jin Wulong sudah mulai mendengkur. Sementara Cui Changhao masih memegang teleponnya, menonton penampilan sebuah grup gadis dengan mata tertuju. Berdesir. Tiba-tiba, Cui Changhao melihat, tak jauh dari sana, bayangan pohon bergerak, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Secara naluriah, Cui Changhao menjadi tegang dan meraih senjatanya. Mungkinkah ada seseorang di sini? Kemungkinannya kecil, kan? Setelah berpikir beberapa detik, Cui Changhao meletakkan teleponnya, siap untuk memeriksa. Tetapi saat dia membuka pintu mobil, sebuah pisau bedah berwarna perak ditodongkan ke lehernya. Jangan bergerak, pisau ini mungkin sangat tajam. Pupil mata Cui Changhao membesar, merasakan darahnya menjadi dingin. Terkejut.
Lin Yi berkata sambil tersenyum. Anggaplah hari ini sebagai pelajaran bagimu, dengan keterampilan seperti ini, jangan pernah berpikir untuk pergi ke pulau itu lagi. Cui Changhao tidak berani membuat gerakan tiba-tiba, takut Lin Yi mungkin mengiris lehernya. Karena dia punya rekam jejak, tidak ada yang tidak akan dilakukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat itulah, suara Jin Wulong terdengar, mengantuk, tampaknya belum sepenuhnya terjaga. Namun sedetik kemudian, matanya tiba-tiba melebar. Dia juga melihat Lin Yi. Dan pada saat ini, belati master pertahanan Lin Yi telah siap, langsung menghunjam leher Jin Wulong. Jangan melawan, selusin orang yang kau tempatkan di dekat sini sudah kutangani. Sekarang Jin Wulong juga panik, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Itu pertanyaan yang seharusnya kutanyakan padamu, kata Lin Yi. Apa gunanya memenjarakan Li Yongjin dengan hukuman ringan, menjilat, dan mengorbankan kepentingan pribadi? Dia melanggar hukum, kami di sini mengawasinya, itu hal yang paling normal. Hal yang paling normal. Kedengarannya bagus, kata Lin Yi. Tapi aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu, kita akhiri saja di sini. Dengan itu, Lin Yi memenggal leher masing-masing orang, menyebabkan mereka langsung pingsan tanpa perasaan apapun. Kemudian Lin Yi mengatur ulang orang-orang yang telah ditahannya sebelum memasuki villa. Saat itu sudah larut malam, dan rumah itu sunyi. Agar tidak ada yang menyadari hal aneh, Lin Yi tidak menyalakan lampu. Dia bermaksud menelepon Li Yongjin tetapi mendapati sinyal telepon selulernya juga diblokir. Tidak ada seorang pun di ruang tamu di lantai bawah, jadi Lin Yi naik ke atas. Apa gunanya tinggal sendiri dan punya banyak kamar? Saat itu, Lin Yi menyadari bahwa pintu di belakangnya telah terbuka. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan ke belakang dan meraih tangan ramping itu. Dan kemudian melakukan lemparan dari atas bahu. Ah! Teriakan tajam. Li Yongjin terlempar ke tanah. Bersama dengan pistol hitam. Sialan, aku datang untuk menyelamatkanmu, dan kaulah yang memberiku perawatan ini. Melihat orang di depannya adalah Lin Yi, Li Yongjin sangat terkejut. Dengan begitu banyak orang yang menjaga di luar, bagaimana kamu bisa masuk? Bab 2848. Rasa aman. Kalau kamu ngomong, pakai baju dulu, iya. Kalau enggak, aku bakal merasa kamu lagi merayuku. Li Yongjin menunduk dan memperhatikan gaun tidur sutra miliknya terbuka lebar, memperlihatkan sepetak warna putih. Jika dilihat dari atas, tampaklah pemandangan yang utuh. Li Yongjin tidak menunjukkan reaksi yang tidak perlu dan bangkit dari tanah. Dia menggosok sikunya, lalu kembali ke dalam untuk mengambil jaket dan memakainya, setiap detailnya memancarkan keanggunan seorang wanita dewasa. Setidaknya ada selusin orang di luar, bagaimana kamu bisa masuk? Aku diam-diam mengurus semuanya, biar aku tunjukkan padamu. Dengan itu, keduanya turun bersama-sama. Li Yongjin melihat bahwa di halaman rumahnya, Jin Wulong dan yang lainnya terikat erat, seperti pangsit, tidak bisa bergerak. Secara naluriah, Li Yongjin menatap Lin Yi, apakah kamu menangani semuanya sendirian? Apalagi, apa menurutmu aku bisa menemukan bantuan? Li Yongjin tidak berbicara lebih jauh, saat ini, dia agak memahami pilihan Ji Qingyan. Meski biasanya tidak dapat diandalkan, dia selalu berhasil memberikan rasa aman di saat-saat kritis. Kemampuan semacam ini merupakan daya tarik yang mematikan bagi wanita. Dokumen kontrak detailnya sudah dikirim. Silakan lihat. Kalau tidak ada masalah, kita bisa buat draft kontraknya. Sambil memegang telepon Lin Yi, Li Yongjin duduk di sofa sebentar. Apakah Anda yang mengerjakan kontrak ini, atau orang lain dari perusahaan Anda? Apakah itu penting? Sambil membolak-balik isi dokumen, Li Yongjin berkata. Kalau kamu sudah melakukannya, tidak ada lagi yang perlu dikomentari. Kalau ada orang dari perusahaanmu yang melakukannya, aku cukup tertarik. Lin Yi terkekeh, dia tahu apa yang dimaksud Li Yongjin. Jangan coba-coba headhunting, orang yang membuat kontrak itu jauh lebih baik daripada aku. Dari segi kemampuan bisnis, kamu juga tidak bisa menandinginya, jadi lupakan saja ide itu. Li Yongjin tidak terlalu keberatan, mengembalikan ponsel itu kepada Lin Yi setelah meninjau detailnya, lalu pergi ke bar sendirian. Mau secangkir kopi untuk menyegarkan diri. Karena kamu sudah mengundangku, aku tidak akan bersikap sopan. Menyalakan mesin, Li Yongjin mulai mengoperasikannya di bar dan membuatkan Lin Yi kopi sudut tangan buatan sendiri. Bisakah kau membawaku pergi dari sini? Kamu mau pergi kemana? Di luar negeri, mungkin. Kita selesaikan dulu urusan yang ada. Setelah kontrak ditandatangani dan semuanya beres, masalah ini bisa dianggap selesai. Itu sebenarnya rencana yang bagus. Li Yongjin mengangguk, duduklah di sini sebentar, aku akan naik ke atas dan berganti pakaian, lalu kita bisa berangkat ke bandara. Aku hanya bilang itu rencana yang bagus, aku tidak bilang kau boleh pergi, kata Lin Yi. Kau sekutuku sekarang, dan jika kehadiranku membuatmu bersikap pasif, maka aku sekutu yang buruk. Li Yongjin menatap Lin Yi, apa yang ingin kamu lakukan?
Jangan khawatir tentang apapun, tidurlah lagi. Aku akan membantumu mengurus sisanya. Li Yongjin ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kata-katanya tidak keluar. Pria di depannya memiliki kemampuan luar biasa dan dapat dipercaya. Dengan mengingat hal ini, Li Yongjin menyerahkan pistol itu kepada Lin Yi. Ambil ini untuk perlindungan. Aku mau tidur sekarang. Keesokan harinya, seorang sopir mengantar Li Yuanxi ke tempat Li Yongjin. Awalnya, dia berencana untuk menangani urusannya sendiri dan tidak berniat untuk datang. Namun setelah mencoba menelepon Jin Wulong dan Cui Changhao di pagi hari tanpa mendapat jawaban, dia merasa gelisah dan memutuskan untuk datang sendiri. Dalam perjalanan, ia menelepon beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak ada yang menjawab, sehingga menambah kecemasannya. Setibanya di rumah Li Yongjin, Li Yuanxi mendekati mobil dan tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Melihat ini, Li Yuanxi mengerutkan kening dan secara naluriah berjalan menuju rumah Li Yongjin. Namun begitu dia melangkah masuk, dia membeku di ambang pintu. Dia melihat Li Yongjin di dapur sedang menggoreng steak, sementara anggota Brigade Harimau semuanya diikat dan tergeletak di tanah. Lin Yi sedang duduk di sofa, tangannya di belakang kepala, tersenyum pada Li Yuanxi. Agak tak terduga, iya. Sepertinya orang-orang yang kau kirim tidak terlalu cakap. Tak satu pun dari mereka, dengan senjata lengkap, bisa menghentikanku. Wajah Li Yuanxi memucat, berdiri tak bergerak di tempat. Kamu benar-benar menangkap mereka semua. Dengan statusmu, seharusnya kau mengenalku dengan baik, kan? Menangkap mereka sepertinya tidak mengejutkan. Cepat, lepaskan mereka, atau semuanya tidak akan berakhir baik untukmu. Tidakkah kau merasa apa yang kau katakan tadi lucu? Lin Yi berkata tanpa berkata-kata. Apakah kau bisa keluar dari sini tergantung pada suasana hatiku, siapa yang memberimu keberanian untuk mengancamku? Sambil berbicara, Lin Yi berdiri dari sofa, berjalan selangkah demi selangkah menuju Li Yuanxi. Li Yuanxi merasa seolah-olah kakinya terpaku di tempat, tidak dapat bergerak, sangat tegang. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik pada kalian, jadi tidak perlu gugup, kata Lin Yi. Kalau tidak salah ingat, orang yang datang ke sini untuk bernegosiasi dengan keluarga Li adalah Aiden, orang ketiga yang memimpin sektor bisnis negeri indah, jadi kenapa kau tidak memimpin saja? Aku ingin bertemu dengannya. Ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Dia hanya terlibat dalam kasus internal kami, itulah sebabnya kami melakukan ini. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, melirik Li Yuanxi, apakah menurutmu aku sudah menjalankan bisnis ini dengan sia-sia selama bertahun-tahun? Rasa dingin yang menggigit membuat Li Yuanxi merasa seolah-olah berhadapan dengan musuh yang tangguh. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia mungkin tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi karena itu Lin Yi, semuanya benar-benar berbeda. Dia seorang diri membalikkan keadaan Beautiful Country, dan statusnya sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menghalanginya. Aku akan membawamu. Lebih seperti itu. Menepuk bahu Li Yuanxi, Lin Yi berkata dengan puas. Jika kamu menunda lebih lama lagi, aku pasti akan mengeluarkan pisau. Dengan itu, Lin Yi melirik kembali ke arah Li Yongjin. Cari tempat tinggal dulu, orang-orang ini akan tinggal di sini. Aku akan meneleponmu setelah aku mengurus semuanya. Bagaimana kalau mereka melepaskan diri dan melarikan diri? Rasanya seperti kau meremehkanku, kata Lin Yi. Aku sendiri yang mengikat mereka, mereka tidak mungkin bisa kabur. Tunggu saja panggilanku. Setelah mengatakan itu, Lin Yi pergi bersama Li Yuanxi. Li Yongjin diam-diam memperhatikan punggungnya, merasakan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya, yang sudah bertahun-tahun tidak dirasakannya. Lin Yi menyetir, mengantar Li Yuanxi ke hotel tempat Aiden menginap. Namun di tengah jalan, dia menerima telepon dari Zhang Xiaoyun. Paman Master, di mana Anda? Hari ini hari terakhir acara, kita harus berkumpul. Kalian pergilah dulu, aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan dan akan kutemui kalian nanti. Mengakhiri panggilan, Lin Yi mempercepat langkahnya. Berpartisipasi dalam acara pertukaran adalah suatu keharusan, jika tidak, dia tidak dapat menyelesaikan misi. Bab 2849. Pikiran Lin Yi. Di dalam hotel, Aiden melihat kontrak dan dokumen di tangannya, sambil mengisap cerutu, cukup puas dengan isinya. Selama kita menyelesaikan masalah dengan Li Yongjin, tugas ini akan selesai, kata Aiden sambil tersenyum. Begitu saya kembali, saya tidak hanya akan dipilih kembali tetapi juga dipromosikan, itu sungguh luar biasa. Bukankah seharusnya Anda berterima kasih kepada Tuan Li Yuanxi, tanya sekretaris itu. Kau benar, dia memang banyak membantu dalam masalah ini, aku harus berterima kasih padanya dengan pantas. Tapi masih belum ada kabar dari keluarga Li. Haruskah kita menjadwalkan pertemuan dengannya sekarang, atau menunggu sampai semuanya selesai? Setelah berpikir beberapa detik, Aiden berkata, coba jadwalkan pertemuan dengannya sekarang, ini kesempatan bagus untuk membahas keluarga Li dan mendesaknya untuk mempercepat prosesnya. Oke. Sekretaris itu menjawab, lalu mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Li Yuanxi.
Namun hingga telepon ditutup secara otomatis, tak seorang pun menjawab. Dia mungkin sibuk dan tidak mengangkat teleponku. Dia sedang di posisi penting, punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, wajar kalau dia tidak sempat menjawab teleponmu. Dia akan menelepon balik begitu melihatnya. Tok, tok, tok. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Aiden memberi isyarat kepada sekretaris untuk membukanya. Sekretaris itu berbalik dan membuka pintu, hanya untuk mendapati, secara mengejutkan, Li Yuanxi berdiri di sana. Hai, Direktur Li, aku hanya ingin mengundangmu makan siang, tidak menyangka kau akan datang. Ekspresi Li Yuanxi agak bertentangan, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Berdiri dengan gugup di tempat, wajahnya tampak sangat tidak menyenangkan. Aiden juga memperhatikan hal ini, berjalan mendekat dan bertanya. Ada apa, Direktur Li, apa kamu sedang tidak enak badan? Mungkin karena aku tidak tahu harus berkata apa, jadi mari kita ngobrol, hanya kita berdua. Suara Lin Yi tiba-tiba terdengar, mengejutkan Aiden dan sekretarisnya. Sebagai tokoh terkemuka dalam industri semikonduktor dalam beberapa tahun terakhir, Ling Yun Group memiliki pengaruh yang signifikan di seluruh dunia. Tentu saja, Aiden juga bertemu Lin Yi. Dia juga tahu identitas tersembunyi di balik Lin Yi. Dan pada saat seperti itu, bertemu dengannya di hotel membuat Aiden agak bingung. Setelah masuk, Lin Yi menutup pintu di belakangnya dan menguncinya. Kudengar kalian di sini untuk membentuk aliansi chip, kebetulan kita juga punya perusahaan di sektor ini, ayo kita bicara. Bagaimanapun, Aiden adalah seorang politisi berpengalaman, cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata. Kurasa tidak ada yang perlu kita bicarakan, perjanjian kita tidak melibatkan grup Ling Yun, jadi, kamu tidak diterima di sini. Tidak masalah apakah saya diterima atau tidak, saya sudah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Li Yongjin, jadi dia tidak tertarik dengan aliansi chip Anda. Menggeser posisi, Lin Yi mengangkat alisnya ke arah Aiden dan berkata. Jadi, aku di sini untuk bilang, jangan ganggu dia lagi nanti. Kalian semua tahu siapa aku, jangan bikin masalah sendiri. Aiden menatap Lin Yi dengan wajah dingin, tatapannya gelap, apakah kau mengancamku? Lin Yi mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke meja kayu padat. Sambil menatap Aiden, dia berkata-kata demi kata. Aiden dan sekretarisnya bergidik. Dia tahu bahwa lelaki di hadapannya itu punya reputasi buruk, karena pernah menghancurkan negaranya sendiri, dan tidak ada cara untuk menghadapinya pada akhirnya. Menghadapi orang seperti ini, dia tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Ini adalah perilaku bisnis yang tidak etis. Orang-orang sepertimu menjijikkan, menggunakan kekerasan saat lebih kuat, dan bicara soal moralitas saat lebih lemah. Bukankah orang tuamu mengajarkan prinsip-prinsip dasar menjadi manusia? Wajah Aiden memerah lalu pucat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun menanggapi penghinaan Lin Yi. Lin Yi mencabut belatinya dan mengusapkannya pada sofa. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kukatakan. Li Yongjin sudah menandatangani kontrak denganku, jadi masalah ini sudah selesai. Kita semua berbaur dalam lingkaran ini, kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wajah Aiden tampak sangat tidak menyenangkan, urat-urat di lehernya menunjukkan bahwa amarahnya melonjak tak terkendali. Karena kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian kerjasama, tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Tidak peduli cara apapun yang dicobanya, mereka tidak akan mau bekerja sama dengannya lagi. Kamu melakukan ini di belakangku, melanggar aturan bisnis internasional, kamu tidak akan pernah berbisnis internasional lagi. Jangan selalu membesar-besarkan masalah. Kau tidak akan sampai di posisimu sekarang karena bersikap bodoh. Pemahamanmu tentang perdagangan internasional tidak mungkin lebih rendah dariku. Lin Yi berkata sambil tersenyum tipis. Satu-satunya tempat yang bisa kau kendalikan adalah halaman belakang rumahmu sendiri, tapi daya beli 1,4 miliar penduduk kita jauh melampaui daya belimu, begitu pula pasar-pasar di sekitarnya. Apa kau benar-benar berpikir pengaruh negeri indah ini meluas sampai ke sini? Berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Lagi pula, Anda paham bahwa di pasar manapun, nilai uang adalah yang terpenting, tidak ada yang akan menolak sesuatu yang murah sekaligus bagus. Karena itu, apa yang Anda sebut aturan bisnis internasional itu omong kosong bagi saya. Aiden mengepalkan tangannya, merasa sangat terhina. Baginya, ini adalah situasi yang tidak dapat ditolerir. Namun dalam skenario seperti itu, dia tidak berdaya. Li Yuanxi, apa kau dan bawahanmu semua tidak berguna? Kalian banyak sekali, tapi kau tidak bisa menangkapnya. Wajah Li Yuanxi tampak sedih, ekspresinya jauh lebih kaya daripada Aiden. Dia sangat terampil, dia diam-diam menyusup ke rumah Li Yongjin, semua orangku diam-diam dikalahkan olehnya. Sekelompok kegagalan, aku tahu aku tidak bisa mengandalkanmu. Lin Yi duduk di sofa sambil menyilangkan kaki. Jangan menjelek-jelekkan dia, kamu juga tidak lebih baik. Lin Yi berkata sambil menyeringai. Kalau tidak ada kejutan, Storm Team masih di tangan kita,
kalian semua sama saja, jangan ada yang menertawakan orang lain. Aku tidak ingin mendengarmu berbicara, aku ingin kau segera pergi dari hadapanku. Tenang saja, aku juga tidak ingin tinggal di tempat yang kacau seperti ini, tapi sebelum pergi, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Aiden tiba-tiba merasa gelisah, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Jangan terlalu tegang, aku tidak akan membunuh siapapun. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Saya pikir kontrak yang Anda buat terlalu tertarget, saya sarankan Anda mengubahnya. Lin Yi sedang memegang belati master pertahanan sambil membersihkan kukunya. Tentu saja, jika kamu merasa itu mengganggu, aku bisa mengurusnya untukmu. Ekspresi Aiden berubah drastis, menyadari bahwa rencana ini dirancang untuk menargetkan pengembangan chip mereka. Jika RUU itu diubah olehnya, maka RUU itu akan kehilangan tujuannya. Namun, ekspresi Aiden cepat berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi dia masih mempertahankan fasad yang kuat, sambil berkata, "Jangan pergi terlalu jauh." Bab 2850. Harta karun. Apakah itu terlalu berlebihan? Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, "Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan sekarang, ini seharusnya tidak ada apa-apanya, kan?" Aiden tahu jika dia tidak bisa memuaskannya hari ini, pria ini tidak akan pernah pergi. Namun baginya, ini hanya masalah kecil, tidak serius. Karena kamu ngotot minta aku ganti tagihannya, aku setuju, tapi kuharap setelah direvisi, kamu segera pergi dari sini. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Itu lebih seperti seseorang yang mengerti akal sehat. Singkirkan semua bagian yang tidak menguntungkan dari rencana itu. Aku yakin kau tahu apa yang harus dilakukan, lebih baik jangan main-main. Aiden tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi memberi isyarat kepada sekretarisnya untuk mengubah isi RUU tersebut. Sekretaris itu bingung. Menurutnya, ini sama sekali tidak logis. Namun dengan instruksi Aiden, dia hanya bisa melanjutkan seperti yang diperintahkan. Sekretaris itu bekerja cepat, menyelesaikan modifikasi dalam waktu kurang dari setengah jam. Aiden melemparkan tagihan yang telah direvisi itu kepada Lin Yi. "Saya sudah mengubah semuanya sesuai instruksi Anda. Saya harap Anda bisa segera pergi dari sini." Lin Yi terkekeh penuh arti, "Aku sudah berada di lingkaran ini selama beberapa tahun, loh. Melakukannya dengan cara ini sama saja meremehkanku. Aku tidak memahami maksudmu. Kalian yang merancang RUU ini, tapi kekuasaan pengambilan keputusan tidak ada di tangan kalian. Jadi, bagaimanapun kalian mengubahnya, RUU itu tidak memiliki kekuatan hukum. Dilihat atau tidak, RUU itu tidak ada artinya. Lalu kenapa kau menyuruhku mengganti tagihannya? Apa kau mempermainkanku? Kau terlalu banyak berpikir. Orang kecil sepertimu tidak layak untuk waktuku," kata Lin Yi. "Jadi, saya hanya butuh satu hal, merekam video, menarasikan konten di atas. Saya rasa Anda tidak perlu saya ajari cara melakukannya." Wajah Aiden berubah drastis. Baru saat itulah ia menyadari apa yang dimaksud Lin Yi. Jika dia benar-benar melakukan seperti yang dikatakan Lin Yi, video itu akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Terlepas dari apakah RUU tersebut berlaku, dampaknya tidak akan terukur. Dan karir politiknya akan berakhir. "Jangan berlebihan," geram Aiden. "Aku takut mengecewakanmu, aku tipe orang yang suka bertindak berlebihan." Lin Yi berkata, "Dengan identitasmu, kau mungkin tidak tahu banyak tentangku, tapi tidak apa-apa. Li Yuanxi ada di sini, kau bisa bertanya padanya siapa aku." Li Yuanxi menggigil. "Tuan Aiden, sebaiknya Anda lakukan apa yang dia katakan. Kalau tidak, Anda dan sekretaris Anda mungkin tidak akan bisa keluar dari sini dengan mudah." "Omong kosong. Aku menolak percaya dia berani membunuhku dengan statusku. Lihat cara bicaramu. Aku warga negara yang taat hukum, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu," kata Lin Yi sambil tersenyum. "Tapi kau tahu, dunia ini tidak aman. Sayang sekali kalau kau mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke bandara. Dan pengawal-pengawalmu itu mungkin bahkan tidak bisa mengimbangi grup Tiger, mungkin tidak bisa melindungimu." Tubuh Aiden gemetar, ini adalah ancaman. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan napas berat Aiden. "Jangan main-main, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Begitulah caranya, kalau dapat penghasilan segitu tiap bulan, ngapain mempertaruhkan nyawa?" Di bawah ancaman Lin Yi, Aiden dipaksa merekam video, yang memaparkan secara singkat isi tagihan tersebut. "Senang bekerja sama dengan Anda. Jika ada waktu, kunjungi kami, dan biarkan saya memenuhi tugas saya sebagai tuan rumah." Aiden berdiri di tempat dengan ekspresi muram, mengetahui bahwa begitu video itu dirilis, kariernya akan hancur. Setelah meninggalkan hotel, Lin Yi menghubungi nomor Zhang Xiaoyun. "Kamu di mana? Aku akan datang sekarang. Kita ada di Departemen Kebudayaan setempat. Rapatnya belum dimulai. Aku akan minta alamatnya, lalu kamu bisa naik taksi." Sekitar 3 menit kemudian, Zhang Xiaoyun mengirimkan alamatnya. Lin Yi naik taksi. Setelah memberitahu pengemudi alamatnya,
Lin Yi duduk di kursi belakang dan mengirim rekaman video ke Shen Sui. Kemudian dia meneleponnya, tetapi tidak dijawab dan otomatis ditutup. Lin Yi menduga dia mungkin sedang rapat. Lin Yi tidak khawatir, dia akan menelepon kembali saat dia melihatnya. Agenda hari terakhir melibatkan penyelenggaraan pertemuan pertukaran resmi dengan departemen setempat. Topik utamanya ialah pengembangan koperasi. Dengan kata lain, mengikat bersama untuk lebih memperluas pengaruh Taoisme. Namun sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa pertemuan itu hanya sekedar formalitas saja, namun proses harus tetap dijalani. Paman Guru. Setelah Lin Yi keluar dari mobil, dia melihat Zhang Xiaoyun melambai padanya. Apakah rapatnya belum dimulai? Masih ada 10 menit lagi. Tuan ingin kamu bergegas karena beliau bilang rapat tidak bisa dilanjutkan tanpamu. Apakah karena pada pertemuan formal seperti itu dia tidak bisa pamer, jadi dia siap untuk pensiun ke garis kedua? Paman Master, Anda pintar. Dalam situasi resmi seperti itu, Master bilang Anda lebih cocok untuk mewakili. Mari kita periksa situasinya dulu. Lagi pula, dia ketuanya, dan dengan Zhou Jing di sini, bahkan jika aku ingin muncul, mereka mungkin tidak akan mengenaliku. Jika mereka tidak mengenali Anda, itu kerugian mereka. Sambil berbicara, keduanya berjalan memasuki gedung dan memasuki ruang pertemuan. Orang-orang dari Istana Sangqing duduk di satu sisi, dan di sisi lain adalah rekan-rekan lokal mereka. Tokoh utamanya tampaknya adalah Li Xuanzi, yang tampaknya memiliki peran menteri. Li Dongying juga duduk di kursi utama, dianggap sebagai tamu penting dalam pertemuan tersebut. Beberapa menit kemudian, para pemimpin lain yang menghadiri pertemuan itu datang dari luar. Mereka berjabat tangan dengan hangat dengan Zhang Yufu dan Zhou Jing. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran delegasi negara Yan dalam acara yang bermakna ini dan berharap terjalin pertukaran yang lebih erat di masa mendatang. Tentu saja. Zhou Jing menjawab dengan formal. Meskipun kita berasal dari dua tempat, kedua aliran besar ini memiliki akar yang sama, dan tentu saja, kita harus meningkatkan kegiatan seperti ini demi kemajuan penyebaran dan pengembangan budaya Taoisme. Anda benar, pertukaran seperti itu tidak dapat dihindari. Pertemuan itu singkat, berlangsung sekitar 1 jam. Selain pidato resmi awal, setiap perwakilan memberikan pidato dan menyampaikan sudut pandang mereka. Namun menurut Lin Yi, semua itu hanya omong kosong belaka, tidak ada yang perlu ditanggapi serius. Meskipun pertemuan telah selesai, rencana hari itu belum sepenuhnya selesai. Kegiatan terakhir adalah kunjungan ke museum mereka untuk memamerkan warisan dan perkembangan Taoisme setempat. Taois Zhang, museum kami memiliki harta karun warisan, dan benda ini memiliki dampak yang mendalam terhadap perkembangan Taoisme. Saya akan mengajak Anda melihatnya nanti sore, kata Li Xuanzi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.